Kalau dari harganya ini yang paling mahal ya. Gitu. Akan tetapi apakah yang paling mahal itu yang paling awet? Sangat bergantung dengan interaksinya terhadap hormon kita. Karena paparan-paparan konstituen kimia tertentu, maka akhirnya terjadi perubahan-perubahan hormonal pada diri. Saya mau mengatakan saya nggak tega ya, pada diri penggunanya ya. Karena saya berharap saya tidak mengalami perubahan-perubahan hormonal yang buruk begitu. Termasuk dapat menyebabkan terjadinya perubahan orientasi seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang pekanan kita, bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bertatoyub. Ya, bertatoyub itu menggunakan tip, Ustaz ya. Ya, wewangi yang tobi'i asli toyib. Ini semuanya tobi'i asli toyib ini ya. Atau mau yang sintetis? Kalau dari yang ada ini Ustaz, ini mana yang paling awet ini? Nah, itu yang sulit menjawabnya. Kalau dari harganya ini yang paling mahal ya. Gitu. Akan tetapi apakah yang paling mahal itu yang paling awet? Sangat bergantung dengan interaksinya terhadap hormon kita. Jadi misalnya ambar itu bagi beberapa rekan itu kan Masya Allah awet sekali. Ada yang pakai ambar saya, maksudnya saya punya minyak wangi ambar, beliau pakai seminggu baru hilang. Allah. Tapi saya pakai kok nggak nyampe 3 jam sudah hilang. Nah, itu bukan berarti bahwa palsu ini, enggak. Melainkan kalau parfum alami, minyak wangi tip yang alami itu memang menyesuaikan dengan hormon kita. Sehingga wajar kalau kita pakai itu baik ketahanannya maupun nanti aromanya setelah waktu sekian menit atau sekian puluh menit atau setelah 1 jam itu kok berbeda, bahkan sangat berbeda. Nah, bedanya dengan kalau kita menggunakan yang sintetis artifisial, apakah itu eau de parfum atau eau fraise, ini atau eau de toilet ya. Ini eau de toilet tapi kok awet sekali. Nah, selain dari wewangiannya sendiri, fragrance-nya itu sendiri sudah sintetis artifisial, tidak jarang ditambah lagi dengan chemical constituent atau konstituen kimia yang juga sintetis artifisial. Dan apa bedanya? Kalau dalam minyak wangi yang tobi'i, asli dan toyib itu minyak wanginya yang menyesuaikan dengan hormon kita, maka dalam minyak wangi yang sintetis artifisial itu tubuh kita inilah yang menyesuaikan, sehingga dengan maksudnya menyesuaikan itu berarti kayak dipaksa gitu ya? Iya, jadi akhirnya misalnya karena paparan-paparan konstituen kimia tertentu, maka akhirnya terjadi perubahan-perubahan hormonal pada diri. Saya mau mengatakan saya nggak tega ya, pada diri penggunanya ya. Karena saya berharap saya tidak mengalami perubahan-perubahan hormonal yang buruk begitu, sehingga itu bisa mempengaruhi androgen prenatal, bisa mengganggu endokrin, dapat mempengaruhi perkembangan biologis, termasuk dapat menyebabkan terjadinya perubahan orientasi seksual. Artinya anak atau remaja yang memakainya kemudian berubah. Nah, kalau kita perhatikan nanti ada yang sifatnya paparan historis, istilahnya. Artinya pemakaian yang sekian waktu efeknya sekian tahun ke depan. Jadi paparan historis itu mungkin anak itu merasa nggak pernah pakai, tapi waktu bayi itu dia sering dalam tanda petik pakai, ibunya, bapaknya pakai parfum-parfum sintetis artifisial itu, dan itu kan lebih nyebutnya gimana ya? Lebih efektif. Kalau lebih efektif kayak bagus. Lebih kuat pengaruhnya. Lebih kuat pengaruhnya, lebih
lebih kuat kerusakannya atau lebih kuat yang lainnya terhadap dia, sehingga begitu dia sampai pada usia dia buluk gitu ya, kan mulai memiliki ketertarikan kepada seksualitas. Lawan jenis. Dalam hal ini saya tidak mengatakan lawan jenis. Kenapa? Karena terjadi perubahan orientasi tadi gitu ya. Sehingga misalnya ada bahan-bahan yang semisal betalar, paraben, oksibenzon, itu yang paling banyak memberikan dampak terhadap kemungkinan terjadinya dominasi estrogen dominance. Ya. Nah, ini merupakan senyawa pengganggu endokrin karena dia dapat meniru estrogen dalam tubuh. Pada pertemuan yang lalu saya sempat bahas bahwa estrogen itu pada wanita ya banyak, pada laki-laki sangat sedikit, dan itu bukan karena bukan masalah. Memang begitu Allah Ta'ala ciptakan. Harusnya kadarnya memang untuk laki-laki sedikit, untuk perempuan banyak. Iya, gitu ya. Dan pada tepatnya bahwa kadar yang tepat untuk laki-laki ya segitu itu. Ya banyaknya ya segitu itu. Iya. Pada perempuan ya segitu itu. Ya. Maka ketika terjadi penambahan baik pada laki-laki maupun perempuan, penambahan kadar melebihi normal itu dapat menyebabkan masalah. Nah, masalah-masalahnya nanti bisa kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Pada kesempatan ini saya ingin lebih menekankan bahwa ternyata dari apa yang saya pelajari ini dapat menyebabkan perubahan. Kalau perubahan kan sudah besar ya. Kalau ini memang dari, walaupun disebut sebagai perubahan ya, perubahan orientasi seksual ya. Dan itu ada bermacam-macam. Karena pengganggu itu ada berbagai hal. Ya. Nah, contohnya nanti tadi kita sempat menyebutkan paparan historis, berarti itu dari kecil terpapar, anak nggak ikut pakai tapi ikut ya kayak perokok pasif ya, kayak perokok pasif. Karena memang orang umumnya nyemprot. Iya. Maka kalau misalnya kita pakai yang sintetis artifisial dioleskan gimana? Nah, saya perlu mengkaji lebih lanjut apakah berdampak lebih kepada yang lain, tetapi secara sederhana jika baunya dapat dicium kan berarti ada yang lainnya juga. Iya. Karena yang menjadikannya awet itu kan memang chemical constituent itu. Maksudnya menjadikannya lebih awet. Nah, paparan historis terhadap estrogen sintetis artifisial, dari paparan terhadap estrogen sintetis diethylstilbestrol atau seringkali disebut sebagai DES, yakni diethylstilbestrol, ini banyak dikaitkan dengan meningkatnya kasus-kasus atau meningkatnya kecenderungan atau terjadinya munculnya kecenderungan untuk biseksualitas dan homoseksualitas pada anak perempuan. Jadi paparannya lebih berbahaya di perempuan berarti ya? Iya. Padahal nggak ikut pakai. Tahu-tahu ketika dia sudah buluk, sudah menstruasi atau mimpi basah, karena dalam kitab kan begitu ya. Yeah. Bisa melalui mimpi menstruasi, bisa mimpi basah. Loh, dia itu ya tadi berdekat-dekat dengan teman yang sesama jenis, dia bisa tertarik pada lawan jenis pada saat yang sama, bukan condong pada salah satunya. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Kalau dalam agama kita memang diingatkan untuk mulai memisahkan mereka di tempat tidurnya usia 7 tahun. Kemudian memisahkan tempat tidurnya usia 10 tahun. Artinya peluang-peluang kemungkinan terjadinya perubahan orientasi seksual atau penyimpangan orientasi seksual itu karena interaksi persentuhan yang intens. Oleh Islam sudah dicegah ya. Iya, tapi ini enggak. Sehingga bapaknya baik-baik, ibunya baik-baik, orang taat. Kok anaknya begitu? Boleh jadi karena adanya diethylstilbestrol yang itu merupakan estrogen sintetis yang diserap oleh anak. Dalam tanda kutip tanpa sengaja melalui parfum kimia buatan yang dipakai oleh orang-orang terdekatnya. Betul, meskipun DES tadi bisa juga terjadi karena konsumsi menggunakan obat-obat tertentu secara serampangan. Sehingga karena itulah dalam menggunakan obat selama kehamilan ini perlu betul-betul hati-hati, dan yang paling aman ialah bertanya kepada dokter atau
kalau mengenai obat-obatan kepada orang yang farmasi yang punya integritas. Dia punya expertise, keahlian, dan punya integritas. Ya, ya, ya. Nah, tadi saya sempat sebutkan ya, beberapa bahan kimia dalam parfum yang dapat menyebabkan dominasi estrogen. Itu antara lain, karena sebenarnya bukan cuma itu. Tetapi 3 ini yang paling sering dipakai atau paling menonjol di dalam parfum-parfum semacam eau de parfum, The the toilet, atau bahkan extrait de parfum. 3 ini berarti harusnya masuk dalam daftar 2000-an chemical constituent yang dilarang oleh itu ya, tim Uni Eropa itu ya. Nah, saya belum mengecek mengenai petalat ya. Karena 2000 ya. Maksudnya kan itu ada 2000. Kalau paraben memang banyak disebutkan paraben free artinya tanpa ada parabennya. Tetapi eftalat itu masih banyak dipakai. Nah, termasuk dari parfum-parfum Eropa. Nah, saya belum mengecek apakah itu termasuk yang dilarang sehingga di Eropa nggak ada, di luar Eropa ada, ataukah itu tidak termasuk yang dilarang, gitu ya. Iya. Ya, artinya walaupun Eropa itu melarang 2000, bukan jaminan bahwa aman-aman saja, baik-baik saja ya. Nah, dengan kata lain, kalau Eropa itu 2000 dilarang, sementara Indonesia, Amerika 11 kemarin ya? Iya. Cuma 11. Indonesia, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi intinya ya, kalau Indonesia kemudian kira-kira sama dengan Amerika ya, kita perlu lebih berhati-hati. Sedangkan terhadap eau de parfum, eau de toilet Prancis pun kita perlu berhati-hati. Berarti parfum bikinan Amerika Serikat, karena yang dilarang tadi hanya sekitar 11-an konstituen kimia, itu artinya lebih mendebarkan. Iya, kemungkinan mengandung sekian bahan bermasalah itu lebih tinggi ya. Artinya kita tidak dapat memastikan, tapi secara sederhana bahwa kalau yang dilarang, yang di sana dilarang, di sini enggak, kan berarti iya kan? Iya. Maka gimana jalan keluarnya? Paling aman kita berusaha. Saya mengatakan berusaha karena memang ada yang, saya pengen tapi masih sulit. Ya, bismillah diikhtiarkan usaha ya. Ya, menggunakan tip. Menggunakan tip. Waduh, Ustaz, mahal. Ya minimal dipakai pas Jumatan lah gitu ya. Walaupun saya juga terutama ketika safar lupa. Sudah mau sholat baru ingat, oh iya, akhirnya pakainya pas sholatnya. Kalau pas khutbahnya. Tapi ya. Iya. Oh iya. Jangan pas sholat pakai. Iya, kalau orang sering salah paham. Boleh, iya. Itu sama seperti ikhram. Wanginya ikhram itu dipakai sebelum ambil niat. Lalu kenapa sih kok eftalat itu sampai sekarang masih banyak dipakai? Karena eftalat itu nyebutnya gimana ya? Manfaat, fungsi lah ya. Kalau manfaat itu kayaknya ya sesuatu yang baik kan kalau. Iya. Padahal itu madharat ya. Iya. Ya mohon maaf karena manfaatnya ya. Itu untuk menjadikan parfum itu jauh lebih awet. Oh, jadi fungsinya itu mengawetkan bau parfum. Ya, contohnya. Ini bahannya nggak nyampe 10%. Kok bisa lebih awet dibanding 100%? Nah, dikasih dengan eftalat. Eftalat ya? Ya. Eftalat kan sempat kita bahas ada macam-macam, ada dietil petalat, ada macam-macam. Lalu apakah yang oles itu mesti aman? Tidak. Karena itu pastikan yang oles itu adalah yang tobi'i asli dan toyib. Karena belakangan juga muncul oles iya, tetapi dikasih eftalat. Wah, kalau membayangkan logikanya nggih. Iya. Kalau mencium baunya saja sudah bermasalah, apalagi kalau mengenai kulit kan? Nah, kan lebih beresiko tinggi ya. Iya. Nah, terus pertanyaannya, kok bisa sih? Kok bisa? Kok bisa itu menyebabkan dominasi estrogen? Eftalat itu dikenal sebagai pengganggu endokrin yang mengganggu sistem hormonal tubuh. Dan ini berpotensi menyebabkan penurunan produksi hormon esensial, hormon-hormon yang penting. Sehingga karena menurunnya hormon-hormon esensial, jadi tadi
berapa ukurannya yang baik, ya yang pas. Laki-laki, saya bukan menyebutkan jumlahnya karena bukan bidang saya ya. Laki-laki ya segitu, perempuan ya segitu. Gitu. Nah, penggunaan eftalat ini perlu diperhatikan. Yang kedua, jadi eftalat itu yang paling banyak berpengaruh. Yang kedua adalah paraben. Kalau kita perhatikan di berbagai produk fragrance, karena saya juga menjelajahi itu. Fragrance itu sebutan untuk bentuknya minyak, tetapi tidak asli, sintetis ya. Minyak yang bentuknya oles, Iya. tapi apa tadi? Bukan tip, bukan tip. dan bukan auto dalam pengertian yang dulu, melainkan ini kimia buatan. Ya, nah seringkali ada keterangan paraben free, paraben free. Kenapa? Memang muncul kesadaran di berbagai pihak bahwa paraben ini berbahaya. Sehingga paraben ini sekarang sudah lebih banyak dijauhi. Lebih banyak itu bukan berarti sama sekali nggak ada. Paraben free. Maka, kalau paraben free apakah aman? Tadi dulu. Paraben free, eftalatnya banyak. Nah, harusnya eftalat free juga ya. Nah, kita anjurkan eftalat free, paraben free. Eftalat ini masih banyak dipakai sekarang. Nah, ini juga banyak dipakai pada produk-produk. Kalau ini terutama untuk essential oil yang kemudian dicampurkan ke dalam air atau memang juga sering dijadikan sebagai bahan orang menyebutnya parfum sunnah. Karena dioles. Kan sekarang ini seolah-olah kalau dioles namanya parfum sunnah. Padahal parfum sunnah itu adalah tip. Harusnya kalau parfum sunnah ngikuti sunnah Rasul yang asli ya. Nah. Bukan yang, tapi ya namanya merek kadang gitu. Namanya misik ternyata nggak ada misiknya sama sekali. Kangen nggak sih dengan bau hajar aswad? Bukan hajar aswad itu. Dengan raudhah. Misik raudhah kok warnanya bening, itu bukan misik. Bukan raudhah. Itu contoh-contoh saja ya. Nah, dan ini dipakai juga untuk dalam campuran misalnya produk-produk kosmetik lainnya untuk mencegah selain untuk mengawetkan bau juga untuk mencegah pertumbuhan bakteri dari jamur dalam produk perawatan pribadi. Jadi bukan hanya pada parfum. Nah, paraben itu lebih kuat sebenarnya pengaruhnya karena dapat meniru efek estrogen dalam tubuh. Dan ini banyak ya akibat-akibatnya. Kemudian nanti ada namanya oksibenzon. Oksibenzon ini kalau pada parfum agak jarang. Oksibenzon ini. Ya, banyak dipakai untuk untuk tabir surya itu ya. Oh, jadi tabir surya atau kosmetika wajah. Iya. Sebagiannya memakai oksibenzon. Iya. Bukan berarti dalam parfum nggak ada ya. Maksudnya tiga tadi itu merupakan konstituen kimia yang akrab yang banyak dikenal dalam parfum. Cuma maksudnya dibanding di petalat itu ya. Itu banyak ditemukan dalam berbagai parfum. Nah, oksibenzon itu kenapa perlu dikhawatirkan? Karena oksibenzon itu dikenal oleh tubuh sebagai senoestrogen. Senoestrogen itu apa? Yakni senyawa sintetis yang meniru estrogen. Sehingga akhirnya dapat menimbulkan gangguan-gangguan hormonal. Nah, jadi dari sini kita juga dapat melihat bahwa ternyata hormon kita yang berubah. Dipaksa berubah gitu. Iya. Jadi kalau kemudian, wah saya nggak suka kalau minyak wangi yang begini. Soalnya saya pakai kok baunya beda dengan ini. Kalau saya pas begini kok baunya begini. Ya itu berarti kita perlu bersyukur itu. Itu wallahu a'lam shawab. Gitu ya. Masya Allah. Jadi demikian bapak-bapak, terutama ibu-ibu tadi ya, sama mbak-mbak. Iya. Berhati-hatilah dengan berbagai parfum yang ada di sekitar kita, terutama yang sintetis artifisial, lebih khusus lagi yang tadi mengandung eftalat, paraben, dan nama tadi ketiga oksibenzon. Nah, ini baru 3 karena tadi
kita sudah bahas beberapa kali sampai ada 2000-an ya. Demikian semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari berbagai mudarat, kerusakan, dan semoga Allah dekatkan kita dengan kecintaan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.